Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan bab al-amanah, tentang amanah. Kemarin sudah kita bicarakan mengenai pengertian amanah, ya, yang tidak lain adalah menegakkan hak-hak Allah dan juga hak orang lain, ya. Dan termasuk juga contoh-contoh dari bagaimana itu amanah dilaksanakan, ya. Lalu pagi ini kita akan membicarakan mengenai lawan dari amanah, ya. Wadiddul amanati al-khiyanah. Lawan dari amanah itu adalah khianat, ya. Jadi amanah itu sering diterjemahkan dengan dapat dipercaya, ya, atau titipan. Amanah sering kali juga dititipan dengan titipan yang harus dijaga, begitu, ya. Nah, al-khianah itu ya khianat, ya. Kayaknya khianat itu sudah menjadi term dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, mungkin kita sendiri malah tidak tahu itu khianat itu dalam bahasa Indonesianya apa, ya, karena sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Jadi seringkali memang ada itu kata-kata dalam bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia, malah kadang-kadang kita mencari bahasa Indonesianya malah sulit, ya. Seperti kata adil. Adil itu apa bahasa Indonesia nih? Itu malah susah itu, ya. Adil itu bahasa Arab itu, ya. Ya, begitu. Ya, amanah bahasa Arab, ya. Khianah bahasa Arab, tapi kan sudah menjadi kosakata Indonesia, ya. Wahia, nah ini penjelasannya saja, ya. Yang dimaksud dengan khianah itu apa? Wahia, yang dimaksud dengan khianah adalah mukhalafatul haqqi, ya, menyelisihi kebenaran, ya.
Tapi dalam hal ini lebih kepada menyelisihi hak, ya, karena kemarin pembicaraan kita mengenai amanah itu menetapi hak, ya, al-qiyam bihuquqillah wa huquq ibadih, ya, menegakkan, ya, menjalankan hak-hak Allah dan hak orang lain. Ya, berarti kalau khianah itu menyelisihi, menyalahi atau melawan, ya, hak-hak orang lain. Ya, hak orang lain yang mestinya dipenuhi tidak dipenuhi, itu khianat. Ya. Nah, caranya bagaimana? Binaqdil ahdi, yaitu dengan merusak janji fisirri, di dalam rahasia atau di dalam sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi maksudnya yang namanya khianat itu tidak hanya sekedar merusak janji, tidak hanya mengingkari janji, tapi mengingkari janji dengan cara diam-diam, dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu khianat itu. Kalau terang-terangan itu hanya sekedar mengingkari janji itu. Tapi kalau dengan sembunyi-sembunyi itulah khianat. Jadi ada catatannya fisirri itu, dengan sembunyi-sembunyi itu. Sehingga lebih apa namanya, ya, lebih bahaya ketimbang sekedar mengingkari janji. Kalau mengingkari janji saja itu terang-terangan, orang yang diingkari janjinya tahu. Tapi kalau khianat itu diingkari janjinya tapi tidak tahu, sehingga mencelakakan betul itu orang yang khianat itu. Dan orang yang dikhianati itu celaka betul memang itu. Ya. Coba misalnya, ya, kalau ada orang sudah memberikan janji kepada kita misalnya, ya. Ya, misalnya apa ya, misalnya, ya. Misalnya janji memberikan pinjaman, misalnya contoh, ya. Memberikan janji memberikan pinjaman. Atau kita janji mengembalikan hutang misalnya, ya, atau sebaliknya, ya. Oke. Kalau janji itu diingkari dengan terang-terangan, ngomong, bilang, waduh saya ternyata tidak bisa memenuhi janji, tidak bisa menghutangi. Loh, itu kan tidak masalah. Ya, tidak masalah wong terang-terangan. Karena satu dan lain hal gitu, ya. Tapi kalau coba sembunyi-sembunyi kan bahaya itu. Ya, sudah jaga ke tenan-tenan mau dihutangi untuk bayar SPP misalnya. Ternyata pada saat bayar yang dijanjikan tadi itu tidak ada pinjaman, akhirnya sampai nggak bisa membayar SPP. Kalau misalnya terang-terangan bisa cari yang lain kan, ya. Tapi karena diam-diam ini tidak bisa. Nah, itu yang dimaksud dengan khianat di situ itu. Ya, ada unsur sembunyi-sembunyinya itu, ada unsur diam-diamnya itu. Ya. Atau tadi ada orang mau mengembalikan hutang pada kita, wis dijagake tenan itu. Lu nak terang-terangan misalnya kan tidak apa-apa, misalnya, saya ternyata nggak bisa mengembalikan, ya, karena alasan ini orang dijagake. Tapi kalau diam-diam, ya, ternyata pada saatnya tidak dikembalikan pada saatnya, sementara dibutuhkan, lu kan bikin kacau, ya. Nah, itu khianat namanya itu. Dengan ada unsur sembunyi-sembunyinya itu. Mungkin contoh yang paling konkret lagi itu contoh ini mungkin, ya. Kalau misalnya ada pemilihan, nah, ya, pemilihan apa saja, ya. Pemilihan ketua RT misalnya, ya, wis kadung kampanye, wis dihitung jumlah pemilih, ya. Sa RT ana wong 30. Wis itu uang 16 gitu, ya. Wis janji kabeh 16. Ya. Nah, jebule ana sing loro, ya. Kuwi secara diam-diam mengalihkan suaranya kepada calon lain. Lawannya lagi. Jadi enggak akhirnya. Ya enggak jadi kan akhirnya. Kan yang jadi. Kecuali kalau sebelumnya orang masih bisa mencari pemilih lain yang barangkali setuju dengan dia, kan begitu kan. Nah, ini
Khianat itu seperti itu kira-kira gambarannya. Ya. Jadi ada unsur fisri tadi itu secara diam-diam. Dan itu banyak dilakukan orang itu. Ya. Itu makanya orang kok khianat, terus kadung janji kok. Ya misalnya itu ya. Itu. Pengkhianatan itu ya. Ya, oke ya. Jadi jelas ya. Jadi lawan dari amanah itu adalah khianat ya. Mukhalafatul haqqi binaqdil ahdi fisirri. Ya, jadi tidak melaksanakan hak, menyalahi hak ya, dengan merusak janji dengan cara sembunyi-sembunyi itu ya. Wa madarruha ya. Wa madarruha ya, dan madorotnya ya, madorot dari khianat kafiratun itu banyak sekali ya. Jadi ini yang dibicarakan madorotnya ya dari khianat itu. Minha dari sebagian madorot itu ayu sofa sahibuha bil hadri ya. Akan disifati orang yang memiliki sifat khianah itu dengan sifat ingkar janji, suka ingkar, suka menipu, suka membelot. Jadi silahkan bahasanya yang tepat apa itu, kurang lebih seperti itulah. Penipu ya, pengkhianat ya, pengingkar janji, pembelot ya. Jadi macam-macam maksudnya itu apa namanya? Bukan boikot ya, beda lain ya. Jadi yang mestinya begini lalu begini kan membelot itu ya. Jadi membelot ya, menipu ya, mengingkari ya. Jadi itu senada lah ya. Itu ya. Jadi kalau orang kok berkhianat itu bisa disifati sebagai pembelot, penipu, tukang ingkar janji ya. Lalu yang berikutnya wanaqsiddin ya. Orang yang berkhianat itu ya pasti agamanya kurang ya, dan ini sejalan dengan kemarin ya definisi dari amanah. Kalau amanah itu fabiha yakmuluddin ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau orang itu melaksanakan amanah itu berarti sempurna agamanya. Tapi kalau orang kok khianat berarti ya kurang agamanya itu, atau agamanya tidak sempurna. Orang yang sempurna agamanya harusnya tidak berkhianat. Orang yang sempurna agamanya mestinya dia amanah, ya, memegang janji. Ya. Lalu yang berikutnya itu madorotnya adalah wanhitatil himmati. Dan runtuhnya himmah. Himmah itu idealisme, cita-cita. Ya. Jadi orang yang berkhianat itu sudah tidak punya idealisme, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan yang tinggi, rendah ya, keinginannya itu. Ya. Nah biasanya itu ya dengan godaan-godaan tertentu itu, ya orang membelot itu ya, ya sudah tidak punya cita-cita lagi itu, ya, atau runtuh cita-citanya itu. Jadi yang semula orang itu ketika beramanah itu dia tinggi himmahnya, punya idealisme, punya cita-cita, begitu dia khianat ya sudah runtuhlah itu, ya. Himmahnya, ya, idealismenya, cita-citanya, ya, keinginannya, kemauannya, ya. Wadanaatin nafsi dan juga rendah jiwanya. Ya. Jadi orang kalau berkhianat itu pasti jiwanya rendah itu, ya. Tidak punya harga diri itu, ya. Harga dirinya jatuh itu, ya. Tapi sebaliknya orang yang amanah itu punya harga diri yang tinggi, ya, punya jiwa yang tinggi, ya. Nah itu. Nah ini beberapa ya yang sudah disebut ya. Jadi orang yang melakukan disebut dengan pengkhianat, penipu, pembelot, ingkar janji, ya, agamanya kurang, himmahnya runtuh, ya, harga dirinya jatuh, ya, rendah, ya. Masih juga ditambah waminha, ya, dan juga termasuk dari madorot orang yang berkhianat
i'radun nasi anhu, ya. Berpalingnya orang lain darinya, ya. Pastilah ya, orang yang berkhianat itu pasti orang berpaling itu, ya, melengos dari dia itu, lari dari dia itu, tidak mau berkawan dengan orang yang berkhianat itu, ya. Orang senengnya ya dengan orang yang punya amanah, yang memegang janji, ya. Kalau berkhianat ya sudah tidak dipercaya, ya. Apa ada peribahasa apa itu? Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak akan dipercaya itu, ya. Orang lari semua, ya. Nah itu karena apa? Liisaatihi ilaihim, karena perbuatan buruk dia kepada orang lain itu, ya. Jadi orang itu kalau diburuki, apa namanya, dijahati, ya. Jadi liisaati itu lebih tepat dijahati gitu, ya. Dijahati orang lain itu pasti lari, pasti melengos, pasti berpaling dari orang yang jahat itu, orang yang buruk itu. Lalu waqat'u yadihi, dan dipotong tangannya idza saraka minhum, ketika dia mencuri harta dari orang lain itu, ya. Ini kalau hukum Islam diterapkan, ya. Atau setidak-tidaknya kalau dia mencuri ya dipenjara lah, ya. Nah, itu. Ya karena kemarin sudah kita bicarakan, ya, di antara apa namanya, hak orang lain itu ya terkait dengan apa namanya, hifdzul mal, terkait dengan penjagaan harta, ya. Kemarin sudah kita bicarakan kan, ya. Nah kalau tidak bisa menjaga harta lalu mencuri, ya. Nah, dalam Islam, masya Allah luar biasa itu. Ya, orang yang tidak amanah dalam harta sampai dengan mencuri harta saudaranya, harta orang lain itu sampai berakibat dapat dipotong tangannya itu. Nah, kalau di negara kita ya tidak dipraktekkan hukum Islam, ya setidak-tidaknya dipenjara, ya. Nah itu semua masih terkait dengan ini, ya, dengan madharat duniawiyah itu, ya. Nah ini yang berikutnya ini lebih berat lagi ini, wa bughdhullahi lahu, ya. Orang yang berkhianat itu akan apa namanya, mendapatkan kemurkaan Allah, ya. Ya sudah, kalau orang kok dimurkai Allah itu kayak apa itu, ya. Repot sekali, ya. Yang diharapkan ya tentu saja hendaknya kita itu menjadi orang-orang yang dicintai Allah, ya. Nah ini orang yang berkhianat itu dibenci oleh Allah, ya. Nah sebaliknya orang yang amanah pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, ya, yang lebih mengerikan lagi ya tentu saja wa ta'dzibuhu iyyah, ya, dan dia nanti akan merasakan siksanya Allah, ya, untuknya, ya. Jadi orang yang berkhianat itu pasti mendapatkan siksa Allah nanti. Dan siksa itu ya tadi itu bisa berupa siksa dunia, ya. Dijauhi orang lain, ya, sampai dipotong tangannya tadi itu kalau mencuri, ya. Nah lebih-lebih nanti siksa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, ya. Ya, li'annahu, karena apa kok sampai begitu, ya? Karena sesungguhnya orang yang berkhianat itu lam yura'i ma kallafahu bihi. Orang yang berkhianat itu adalah orang yang tidak bisa menjaga beban, ya, yang sudah diberikan kepadanya, ya. Ya, yang mestinya beban itu ya dijalankan, ya. Karena beban yang diberikan kepada dia itu ya itu merupakan hak yang harus ditunaikan, ya. Masya Allah, ya. Jadi memang ini harus dihindari betul sifat khianat ini, ya. Nah di bagian akhir dari uraian mengenai khianat ini kemudian disertakan firman Allah, qala Allah Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala dawuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha, janganlah kamu berkhianat kepada Allah, ya. War rasul, dan juga jangan berkhianat kepada Rasul. Nah, berkhianat kepada Allah, ya tadi itu melanggar hak Allah, itu berkhianat kepada Allah. Tapi kalau menjalankan hak-hak Allah seperti yang sudah kita jelaskan itu amanah, ya. Ya. Nah, caranya apa dengan menjalankan hak-hak Allah itu? Ya, kemarin sudah kita bicarakan, ya, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, berkhianat dengan Rasul juga begitu, berarti tidak melaksanakan perintah-perintah Rasul dan tidak menjauhi larangan-larangan Rasul. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan khianat kepada Allah dan kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan kamu jangan berkhianat terhadap amanat-amanat yang engkau miliki itu, ya, yang kamu dibebani amanat itu, ya. Ya. Tapi sebaliknya ya hendaknya beramanah, ya, jadi dijalankan betul, ya, jangan dikhianati amanah itu. Wa antum ta'lamun, sementara kamu tahu, ya. Ya, tahulah kita itu, ya, kalau itu amanah yang harus dijaga itu mestinya tahu, ya. Tapi ya oleh karena tahu itu, ya makanya jangan dikhianati itu. Sebab kalau dikhianati, masya Allah tadi itu madorotnya sangat banyak itu, baik madorot di dunia maupun madorot di akhirat. Ya. Nah, mudah-mudahan, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita dijauhkan, ya, dari sifat khianat ini. Mudah-mudahan yang kita miliki adalah sifat amanah, ya, dapat dipercaya dan bisa menjaga semua apa yang menjadi hak-hak Allah dan menjadi hak-hak orang lain itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.